Amin. Ketika saya berangkat di sini tadi, saya sampai hati saya deg-degan. Soalnya di rumah sakit saya ketemu teman yang jualan peti untuk jenazah. Dan bagi saya, aduh Tuhan, tidak ada jemaat semuanya sehat. Amin. Puji Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tanggalkan segala beban. Buka hati pikiranmu. Mari datang menyembah kepada Tuhan. Pagi ini kami mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Allah kami yang beri hidup kepada kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, dan melayanikan kehidupanku. Terima kasih Tuhan.
menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Sukacita Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita, amin. Hari ini diberikan Tuhan untuk memberikan sukacita. Terima kasih. Hari ini
Kehidupan rukun mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Kerukunan tercipta sangat sulit, tetapi kita melihat bahwa Tuhan selalu menolong kita. Amin. Berkali-kali Engkau menolong kami, Tuhan, untuk kami bisa menciptakan kerukunan dalam rumah tangga, dalam bergereja, dalam bermasyarakat. Anugerah luar biasa, Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar sesadar-sadarnya bahwa berkali-kali Tuhan sudah menolong. Dalam segala keadaan kami Engkau sudah ada dan menyatakan diri-Mu, menyatakan kasih-Mu, memberikan pertolongan yang sempurna bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana ada pagi ini dengan ucapan syukur dan pujian. Kami patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu setia, selalu ada dalam segala keadaan dan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa, kami sudah merasakan hadirat-Mu ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami mau dengar firman-Mu kembali. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih sesi pemberitaan firman ini. Kuasai setiap kami, arahkan konsentrasi setiap kami, pendengaran, pandangan kami, perhatian kami kepada kebenaran firman-Mu, kepada kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, untuk mendengar firman-Mu dan kami diberkati oleh firman-Mu. Urapi dan kuduskan hamba-Mu dan jadikan hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan sedikit pun berkat rohani yang disampaikan lewat firman-Mu pagi ini lalu dengan begitu saja. Tapi kami rindu diberkati. Oleh karena itu kami tolak segala perkara yang bukan dari Tuhan dalam nama Yesus. Dan biarlah kami ada sepenuhnya dalam penguasaan-Mu Roh Kudus untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Jumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan Yesus selalu baik untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Kita masih melanjutkan pembahasan dari Mazmur pasal 133. Kalau ditampilkan kembali untuk kita baca sama-sama Mazmur 133 sebagai nas bacaan kita pada pagi hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pentingnya kerukunan, karena kerukunan itu memang dikehendaki oleh Allah, didesain oleh Allah. Manusia diciptakan dalam keberagaman, dan keberagaman itu justru berpotensi konflik selain daripada memang potensi aslinya agar manusia bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka kerukunan itu punya arti penting sebagai alat atau sarana supaya manusia bisa memaksimalkan potensi keberagaman untuk bisa saling melayani, saling menolong, dan saling menopang satu dengan yang lain. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang manfaat dari kerukunan. Tapi sebelumnya, mari kita baca dulu sama-sama ayatnya. Mari berdiri sama-sama. Kita baca beramai-ramai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3 mulai. Nyanyian siapa kau, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke dagu, yang meleleh ke dagu Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukannya. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk melihat tentang manfaat dari kerukunan, apa yang Mazmur 133 ajarkan kepada kita tentang manfaat dari kerukunan.
Saya perlu mengajak kita lebih dulu untuk melihat satu poin yang tidak kalah pentingnya, bahkan menurut saya sangat penting, tentang arti pentingnya kerukunan itu. Tolong tampilkan untuk kita baca dulu bersama-sama Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 23. Mari kita lihat sama-sama, kita simak, kita baca sama-sama. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Ayat 20 baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau yang Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 17 ini adalah doa Tuhan Yesus. Inti dari doa Tuhan Yesus itu adalah dia mendoakan gereja Tuhan, mendoakan murid-murid Tuhan, dan mendoakan gereja Tuhan secara keseluruhan. Nah, isi dari doanya, isi dari syafaatnya adalah disampaikan secara konsisten dalam ayat 21, 22, dan 23. Apa itu? Supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu. Semua yang dimaksud di situ siapa? Murid-muridnya, gereja, jemaat Tuhan, supaya menjadi satu. Dan yang penting kita perhatikan adalah dalam ayat 21 dan 22 ditekankan supaya mereka semua menjadi satu. Ada tambahan kalimatnya di sana, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Jika kerukunan itu, kerukunan yang dimaksud dalam Mazmur pasal 133, itu kemarin kita sudah dengar ketika Daud mengarang Mazmur ini, pasti terbayang di kepalanya itu kerukunan keluarganya sendiri, kerukunan umat Israel, dan kerukunan bangsa Israel. Masih ingat itu? Jika kerukunan itu penting dalam keluarga kita, jika kerukunan itu penting dalam berjemaat, jika kerukunan itu penting dalam bermasyarakat, nah kaitannya dengan doa Tuhan Yesus ini adalah bahwa Yesus berdoa untuk kesatuan jemaat yang berpola itu apa? Mengikuti bentuk dari kesatuan Tritunggal. Apa itu kesatuan Tritunggal? Yang itu PA pasti hafal. Kalau tidak mudah berarti teman. Apa itu kesatuan Tritunggal? Ya, sebutlah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga ini bisa dipisahkan satu sama lain kan? Bisa dipecah-pecah kan? Tidak bisa. Maka namanya Tritunggal. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Bisa dimengerti dengan akal enggak? Gak bisa. Itu misteri Allah namanya, misteri ilahi namanya. Kita tidak sedang membahas tentang Tritunggal, jadi saya tidak perlu membahas itu lebih dalam.
Tetapi intinya adalah bahwa Yesus menghendaki kesatuan jemaat Tuhan itu, kerukunan jemaat Tuhan itu, kesatuan dan kerukunan keluarga-keluarga jemaat Tuhan itu harus berpola kepada kesatuan Tritunggal. Artinya tidak boleh dipisahkan dengan alasan apa? Tidak boleh dipecah belah karena alasan apa? Ini penting, saudara. Ini sebuah prinsip yang harus dihargai, dihormati sungguh-sungguh oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk untuk melihat bersama-sama apa makna, apa manfaat dari kerukunan ini. Kembali ke Mazmur pasal 133. Tolong tampilkan dulu ayat yang pertama. Kita lihat sama-sama. Manfaat dari kerukunan itu secara tersirat itu sudah jelas di sini sebenarnya. Sudah digambarkan di sini secara implisit. Dalam kalimat apa itu? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Terus yang dimaksud dengan alangkah baik dan indahnya itu apa? Dalam kalimat ayat 1 ini yang dimaksud dengan alangkah baik dan indahnya itu apa maksudnya? Rukun itu, hidup rukun itu. Pemazmur katakan sungguh alangkah baik dan indah. Kalau sesuatu dikatakan baik, sesuatu dikatakan indah, tahu baik maksudnya apa? Tahu definisi baik? Paham? Tahu definisi indah? Paham? Gak usah dibuat definisinya seperti apa, kita pahamlah apa yang dimaksud dengan baik dan indah. Pertanyaan saya, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah itu bermanfaat apa enggak? Halo? Cuman sepatu yang jawab tadi. Saya tanya lagi, menurut Bapak Ibu saudara sekalian, kecuali yang tidak bisa ngomong, tidak usah jawab. Menurut saudara semua, kita semua, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah itu bermanfaat apa enggak? Pasti bermanfaat. Pemazmur berkata sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama-sama dengan rukun. Artinya bahwa saudara-saudara dia bersama dengan rukun itu, keluarga dia bersama dengan rukun itu, jemaat dia bersama dengan rukun itu, masyarakat dia bersama dengan rukun itu punya manfaat. Manfaat itu maksudnya apa? Berguna. Lalu kalau tampilkan ayat yang ketiga, lalu kita masuk ke ayat yang ketiga dalam kalimat yang terakhir. Di situ manfaat dari kerukunan itu digambarkan secara terang benderang. Tadi di ayat 1 cuma tersirat secara implisit. Tetapi di ayat 3 eksplisit digambarkan di sini manfaat dari kerukunan itu. Apa katanya? Coba mulai baca dari kata kesanalah. Saya percaya semua orang Kristen pasti senang baca ini. Apa kalimatnya? 1, 2, 3. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Orang biasa secara umum menyebut bahwa berkat itu disuruh oleh Gusti Allah, kan? Tetapi Alkitab ayat ini jelas menggunakan kata apa di sana? Memerintahkan.
memerintahkan. Lebih tegas mana? Perintah atau suruh? Lebih tegas mana? Lebih tegas perintah dong. Ayat ini tidak bilang Tuhan suruh berkat, tapi Tuhan perintahkan berkat. Kira-kira berkat itu corongnya uang begitu. Disuruh sama diperintah, dia akan lebih terdorong untuk mentaati yang mana? Perintah dong. Karena levelnya lebih tinggi. Kalau disuruh, dia bisa mampir-mampir dulu, main-main dulu, di tengah jalan ketemu temennya, ngopi-ngopi di sini. Disuruh pagi, pulang sore. Tapi kalau perintah itu sifatnya penting dan mendesak, itu namanya perintah. Maka biarpun ketemu teman akrab, kocoklet di jalan, ngajak ngopi, dia akan bilang, se, aku laksanakan perintah se. Kan begitu. Itu kalau berkat itu corok uang begitu. Saya mengatakan di sini dengan berani, saya mengatakan di sini dengan segala kondisi dan keberadaan kita, kondisi dan keberadaan saya mengatakan begini, saudara. Kalau berkat itu belum diperintahkan datang dalam hidup kita, dengar baik-baik sekali lagi. Kalau berkat itu, berkat kehidupan selama-lamanya itu belum sepertinya diperintahkan datang dalam hidup kita, berarti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ada masalah dalam hidup kita terkait dengan kerukunan, terkait dengan persekutuan. Ada masalah mungkin dalam rumah tangga kita terkait dengan persekutuan, dengan kerukunan. Ada masalah mungkin di dalam jemaat kita terkait dengan persekutuan, terkait dengan kerukunan. Selama ini jelas, kebenaran ini jelas, bahwa kalau umat Tuhan itu hidup rukun bersama-sama, maka dia akan seperti satu dua, dan kemudian diakhiri dengan kalimat, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya mau tanya sekarang, kita maunya apa? Tuhan suruh berkat datang kepada kita, atau Tuhan perintahkan berkat datang kepada kita? Halo, masih belum dengar? Saya tanya lagi, kita maunya apa? Tuhan sekedar suruh berkat itu datang dalam hidup kita, atau Tuhan perintahkan berkat itu datang dalam hidup kita? Pasti kita maunya begitu, saya pun maunya begitu. Artinya saya harus sadar, saya dipaksa untuk harus menyadari, kita semua harus merasa dituduh, merasa dipaksa untuk harus memahami dan menyadari bahwa kalau ternyata berkat itu belum diperintahkan datang dalam hidup kita, mungkin ada sesuatu yang perlu kita koreksi dan perbaiki terkait dengan kerukunan, terkait dengan persekutuan. Sudah bagus belum kerukunan persekutuan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita? Sudah bagus belum persekutuan kerukunan dalam jemaat kita? Kalau bicara masyarakat, banyak orang yang harus didiamkan, Pak RT, Pak RW, dan semua anggota masyarakat yang lainnya. Kita tidak usah terlalu masuk pembahasan ke sana, tapi lebih baik kita fokus untuk bahas keluarga kita, jemaat kita, yang harus memprioritaskan kerukunan, harus membangun, menciptakan kerukunan sebagai tempat di mana Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi, kerukunan itu ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya enggak? Kalau saya beri
range angka 1 sampai dengan 10. Saudara kasih nilai berapa manfaat dari kerukunan? Siapa yang sepakat kasih nilai 10? Idealnya siapa yang setuju nilainya 10? Idealnya loh, antara ideal dengan praktek beda. Idealnya apa tuh praktek? Praktek itu nyatanya dalam kehidupan kita. Tapi saya tanya idealnya dulu. Idealnya kerukunan itu bermanfaat, nilainya berapa? 10 sepakat? Nah sekarang saya tanya lagi, nyatanya Biro, masing-masing jawab sendiri. Rahasia, jangan bukan rahasia. Ada yang mungkin nilainya 5, ada yang di atas 5, ada yang di bawah 5. Tapi intinya adalah kita perlu sadar kalau ternyata berkat itu belum diperintahkan Tuhan datang dalam hidup kita, artinya mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki terkait dengan kerukunan itu. Yang berikut saudara, mari sekarang kita masuk untuk melihat kepada apa manfaat dari kerukunan itu. Mari lihat sama-sama ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Perhatikan ada satu kata kunci yang muncul dalam kedua ayat ini. Ada kata seperti. Munculkan dulu ayat 2. Kata seperti ketemu. Ini. Sekarang coba tampilkan ayat 3. Ada kata seperti? Iya, ada. Sama-sama di awal dari tiap ayat. Sekarang kembali tampilkan ayat 2 dulu. Kita lihat. Ada 2 manfaat yang digambarkan dengan kata seperti tadi. Kata seperti itu sebagai penunjuk dari gambaran atau analogi yang berbicara tentang manfaat dari kerukunan itu. Yang pertama apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jambut, yang meleleh ke jambut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bicara soal tradisi urapan. Secara lebih khusus, ini bicara soal tradisi urapan imamat. Minggu lalu saya sudah singgung ada tiga jenis pengurapan di dalam tradisi bangsa Israel itu. Ada urapan imamat, ada urapan nabi, ada urapan raja. Nah, ketiga urapan itu menandai, terutama urapan imamat itu menandai terjadinya kebangunan rohani dalam hidup umat Tuhan di zaman perjanjian lama. Jadi imam diurapi, raja diurapi, nabi diurapi, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, supaya ujungnya terjadi yang namanya kebangunan rohani dalam umat Tuhan, dalam hidup jemaat Israel pada waktu itu. Jadi urapan itu berbicara mengenai kebangunan rohani, pemulihan rohani, penyegaran rohani, dan itu berbicara tentang berkat-berkat rohani. Paham gitu? Saya ulangi sekali lagi karena penting. Minyak yang meleleh ke jambut Harun dan meleleh ke leher jubahnya, ini bicara soal urapan. Urapan zaman dulu itu selalu pakai minyak. Sekarang ada yang ikut-ikutan, tidak apa-apa sih, tidak masalah. Cuma jadi mendewakan minyak juga tidak bagus juga. Ada yang sampai
jual minyak urapan. Pernah dengar orang jual minyak urapan? Anggur perjamuan kudus jual, ya oke lah. Tapi minyak urapan dijual. Oh, itu keterlaluan. Tetapi urapan itu memang adanya di perjanjian lama. Sekarang tidak lagi dimutlakkan secara fisik, sudah tidak lagi, kecuali roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Jadi memang ada bentuk fisiknya. Justru bentuk fisik itu menggambarkan persekutuan yang misterius antara kita dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi urapan itu sudah tidak mutlak lagi untuk urapan secara fisik. Saya bukan tidak setuju minyak urapan, bukan. Saya juga bukan tidak pernah pakai minyak urapan, bukan. Tapi maksud saya kalau kita perlu punya pemahaman yang jelas tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, bicara urapan itu bicara soal urapan Roh Kudus dalam konteks gereja Tuhan hari ini. Dan urapan Roh Kudus itu tidak harus melalui pengurapan minyak. Urapan Roh Kudus itu tidak harus melalui penumpangan tangan seorang pendeta, tidak mutlak begitu. Karena yang mengurapi, yang membaptis dengan Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Maka urapan itu sebenarnya merupakan anugerah yang tersedia mutlak bagi setiap orang yang membutuhkannya. Setiap orang percaya yang membutuhkan. Ketika kita butuh, kita sungguh-sungguh rindu, kita rendah hati mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, urapan bisa turun ke atas kita. Tidak harus di gereja, di rumah pun, di kamar saudara bisa menikmati. Di ruang di mana saudara berdoa, berkumpul dengan Tuhan, saudara bisa menikmati itu. Tapi intinya adalah ini bicara soal pengurapan. Pengurapan yang menggambarkan tentang berkat-berkat rohani. Ayat 2 ini. Sekarang kita lihat ayat ini. Ada kata seperti lagi. Kalau seperti yang pertama tadi merujuk kepada pengurapan minyak yang menggambarkan berkat-berkat rohani, kebangunan rohani, maka seperti yang kedua, kita baca sama-sama ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada 2 gunung yang disebutkan di sana. Pertama gunung Hermon. Di mana letak gunung Hermon? Itu zaman Alkitab gunung itu sudah ada dengan nama itu sampai sekarang tetap ada, juga tetap dengan nama itu, Gunung Hermon. Siapa yang tahu letaknya Gunung Hermon di mana? Gunung Hermon itu, pada saya kasih gambaran begini. Gunung Wilis itu naik wong di Kediri apa Tulungagung? Kediri apa Tulungagung? Apa Trenggalek? Apa Nganjuk? Apa Madiun? Ponorogo juga kan? Ya. Gunung Hermon itu ngaku-ngaku dipunyai oleh Lebanon, Syria, dan Israel juga. Karena negara-negara itu mengelilingi Gunung Hermon. Tapi zaman dulu Gunung Hermon itu disebut-sebut karena apa? Gunung Hermon itu di puncaknya itu ada salju abadi yang menjadi sumber air yang tidak pernah kering. Anda tahu Danau Galilea? Itu sumber airnya dari Gunung Hermon, dari salju abadi Gunung Hermon ini. Lalu karena adanya salju abadi itu, maka ketika angin timur, angin utara bertiup, maka pengaruh salju itu dia memberikan kesejukan, kesegaran kepada wilayah Israel
Israel, terutama gunung-gunung Sion. Gunung Sion itu bicara soal Yerusalem dan sekitarnya. Itu kering, kerontang, gersam. Maka wilayah gunung-gunung Sion itu mendapatkan kesejukan, kesetaran dari embun Gunung Hermon tadi. Maka ini bicara soal berkat jasmani. Saya tidak perlu berteori panjang lebar tentang ini. Cukup gambarannya jelas bagi kita. Tapi perhatikan sama-sama. Ada berkat rohani. Berkat rohani itu konkretnya adalah kebangunan rohani. Ada berkat jasmani. Berkat jasmani itu konkretnya terserah kita masing-masing menerjemahkan sesuai kebutuhan kita. Yang butuh duit ya berkat jasmani itu duit. Yang butuh kesehatan berkat jasmani itu kesehatan. Apalagi tergantung kebutuhan kita masing-masing. Kita mau terjemahkan berkat jasmani itu apa. Tapi intinya ada dua berkat yang digambarkan di sini. Yang pertama adalah berkat rohani, berupa kebangunan rohani. Yang kedua adalah berkat jasmani yang penerjemahannya terserah kita masing-masing. Saudara perhatikan, dalam susunan Mazmur 133 ini, sang pemazmur Raja Daud, dia menempatkannya bagaimana? Mana yang lebih dulu? Urapan di kepala Harun dulu atau embun Gunung Hermon? Mana yang lebih dulu? Bisa tidak Daud bikin seperti embun Gunung Hermon dan seterusnya? Kalau di ayat 2, baru kemudian di ayat 3 dia bikin seperti minyak di kepala Harun. Bisa begitu kan? Ada larangan apa tidak untuk Daud mengubah susunannya? Embun dulu baru minyak. Tidak ada yang larang kan? Berarti Daud melakukan ini secara sengaja. Dia sengaja membuat susunan seperti itu. Susunan yang disengaja adalah memprioritaskan berkat kebangunan rohani mendahului berkat jasmani. Prioritas. Setiap orang dalam hidupnya harus punya skala prioritas. Prioritas itu berbicara tentang apa yang didahulukan dan apa yang di nomor 2-kan. Seperti itu. Jadi dalam konteks ini berarti Daud menempatkan berkat rohani, berkat kebangunan rohani sebagai urutan nomor 1. Dan ini sesuai dengan, cocok dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Matius 6 ayat 33. Nyambung ini antara apa yang dipikirkan oleh Daud, apa yang diajarkan oleh Raja Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir, dan kemudian diajarkan juga oleh Yesus. Nyambung. Apa kata Yesus? Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka dalam konteks ini Daud berpikir bahwa berkat kebangunan rohani itu adalah terutama penting, dan embun Gunung Hermon itu adalah tambahan. Dan kalau kita lihat peta wilayah seperti yang saya gambarkan tadi, maka embun Gunung Hermon itu semua otomatis. Itu memang ada dari dulu, dari generasi ke generasi memang ada itu Gunung Hermon itu. Dari dulu, dari awal sudah ada namanya satu abadi yang memberikan kesejukan
akan jauh lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan berkat urapan, berkat kebangunan rohani. Dan Yesus ajarkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini sekali lagi bicara prioritas. Hati-hati, kita tidak boleh salah prioritas dalam hidup kita, dalam menempatkan berkat antara berkat rohani dengan berkat jasmani. Berkat itu selalu dua macam, dua jenis. Yang satu berkat rohani, yang satu berkat jasmani. Bagaimana harus kita menempatkannya? Mana yang nomor satu dan mana yang nomor dua? Kita harus sadar bahwa yang nomor satu adalah berkat rohani. Yang harus diutamakan adalah berkat rohani. Jangan salah prioritas. Sebab kalau salah prioritas, dia punya akibat yang buruk bagi kehidupan rohani dan juga sekaligus kehidupan jasmani kita. Apa itu? Kalau kita salah prioritas, lebih memprioritaskan berkat jasmani daripada berkat rohani, maka akan terjadi yang namanya kemerosotan rohani. Apa itu? Pernah gak ngalamin kemerosotan rohani? Dan mungkin yang paling penting, pernah gak rasa kalau rohani kita merosot? Pernah gak? Gejalanya bisa dilihat itu. Kalau terjadi kemerosotan secara rohani, dan itu berbahaya. Apa gejala kemerosotan secara rohani? Gejalanya apa misalnya? Aras-arasan apa? Aras-arasan yang digali bukan kemerosotan rohani. Aras-arasan di ilmu sekolah itu bukan kemerosotan rohani. Kalau kita malas kerja, ada dampaknya enggak? Kalau anak sekolah malas berangkat sekolah, pergi ke sekolah pun kurang di kelas karena malas belajar, itu ada dampaknya enggak? Dampak. Tapi sekali lagi, itu bukan kemerosotan rohani. Jiwa itu, kemerosotan jiwani, bukan kemerosotan rohani. Beda kan jiwa dengan rohani? Beda. Tidak usah dijelaskan bedanya apa. Lalu kemerosotan rohani itu gejalanya apa? Malas apa? Malas berdoa. Malas apa lagi? Hubungkan saja dengan pernyataan iman kita tiap minggu. Itu ukurannya umum itu. Apa pernyataan iman kita? Setia beribadah, tekun berdoa, dan membaca Alkitab. Tiga itu dijadikan ukuran. Tiga itu dijadikan indikasi untuk memeriksa rohani kita masing-masing. Rohani kita sehat, waras, apa sakit-sakitan? Rohani kita lagi bangun, lagi bergairah, atau lagi sedang tidur. Itu periksa tiga itu, guys. Dan orang yang punya kebiasaan berdoa, kebiasaan membaca firman, kebiasaan beribadah, kalau dia malas, dia berhenti melakukan itu, dia pasti menjeriti, batinnya pasti menjeriti. Kesadaran rohaninya pasti berbicara itu. Aku kok malas ya, malas doa, malas baca firman,
malas beribadah. Nah, ketika itu terjadi, itu sinyal bagi kita. Itu sinyal, itu alarm yang memberitahu bahwa sesungguhnya rohani kita sedang merosot. Maka segera dilakukan apa? Kembali kepada Tuhan supaya terjadi pemulihan. Saya kasih contoh begini. Siapa yang punya HP, tolong ngaco. Jangan tidak punya HP kan? Ngaco biar semangat ngaco. Ngaku jujur. Dosa kalau tidak ngaku punya HP. Semua punya HP? Oke. Punya HP. Kalau HP-mu lowbat, sudah ada tanda merahnya di indikator baterai. Cucu saya bilang ubaret bukan pagi, dibiarin atau dicas. Kalau dibiarin mati. Kudunya di cas supaya bisa hidup lagi. Tapi coba bateraimu sudah merah, tapi pokoknya biarin aja, wes tidak usah dicas wes. Nanti HP-mu mati, si salahnya sopo. Ini gara-gara HP murahan ini, atau salahnya provider. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan siapa? Ya kita sendiri. Karena itu sudah sinyalnya itu ada tanda merah, artinya sudah waktunya untuk dicas. Rohani kita pun begitu, ada tanda-tandanya terjadi kemerosotan itu. Dan ketika ada tanda-tanda kemerosotan rohani, kita harus segera respon untuk memulihkan kembali. Kalau ada kebablasan, rohani kita lagi beneran. Kita masing-masing bertanggung jawab untuk rohani kita masing-masing. Jangan sampai terjadi kemerosotan rohani. Dan dalam konteks pembahasan ini, kemerosotan rohani terjadi karena salah prioritas. Salah mengutamakan. Seharusnya berkat rohani yang lebih diutamakan, berkat jasmani yang lebih diutamakan. Itu kesalahan yang bisa membuat terjadinya kemerosotan rohani. Yang kedua, kemerosotan rohani itu akan mendatangkan kehancuran. Orang kalau rohaninya merosot, dibiarin kebablasan, doa sudah tidak tahu, bacaan kita sudah tidak tahu, ibadah akan tadi malah belas, itu pasti akan timbul berbagai masalah dalam rumah tangga secara sosial. Saya mau tanya, perselingkuhan terjadi karena rohaninya menyala-nyala atau merosot? Merosot. Kehancuran rumah tangga bisa terjadi karena rohaninya bernyala-nyala. Rohaninya merosot. Ada cerita seorang mama punya 3 orang anak. Dia menikah dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, tidak punya apa-apa. Lalu setelah menikah, dia berdoa, dia sungguh-sungguh, rohaninya menyala-nyala. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuat dia jadi sukses. Lalu singkat cerita, Tuhan berkati, akhirnya dia jadi
sukses. Lalu dia karena saking sibuknya, dia tidak ada waktu untuk mikir cari nama untuk anaknya siapa namanya. Maka dia ingat dia lagi sukses ini, dia kasih nama anaknya Sukses. Kemudian sekian tahun sesudah itu, istrinya hamil lagi, anak kedua. Lagi-lagi namanya orang sukses kan makin sibuk kan. Orang sukses itu makin sibuk dan makin tidak punya waktu. Dia tidak sempat duduk-duduk mikir namanya siapa ini. Tapi dia lihat kenyataan, karena dia sukses, maka hartanya berlimpah-limpah, jadi sugih. Maka dia namakan anaknya kaya, kekayaan, sugih. Lalu kemudian waktu berjalan terus, lahir lagi anak yang ketiga. Nah, ketika lahir anak yang ketiga, sudah sukses, sudah kaya, dia bergelimang dengan harta, maka dia terjerumus dalam gelimang berikutnya, yaitu bergelimang dalam dosa. Dan dia namakan anaknya yang ketiga itu dosa. Dalam kemudian dia sakit-sakitan dan akhirnya menjelang mati, dia panggil 3 anak ini. Satu persatu dia tanya, sukses maksudnya. Ikut papa ya? Kemana pak? Papa sudah mau mati. Ikut papa ke liang kubur. Sukses langsung menjawab, oh pak, aku mau. Umurku masih panjang, masa depanku masih panjang. Aku mau kejar impian masa depan. Bapaknya ngelus dodo. Dia tanya ke anak yang kedua, Ki, Suge, ikut papa ya? Si Suge jawab yang salah. Dan dia tanya anak yang ketiga, bukan usaha, dosa maksudnya. Ikut papa ya? Dia langsung jawab, yes, itu yang tak tunggu-tunggu. Aku merah pak, bukan cuma di liang kubur, tapi ikut sampai ke depan pengadilan ilahi. Jadi ternyata 3 anak itu melekat pada setiap orang. Sukses bukan anak biologis maksudnya ya. Sukses. Yang kedua apa? Kaya. Sukses dulu baru kaya atau kaya dulu baru sukses? Sukses dulu baru kaya kan? Sukses, kaya, terus dosa. Itu pasti itu guys. Itu duluan itu kakak adik itu. Maka dalam hal ini saya setuju dengan slogan KP. Apa slogan KP? 2 anak cukup. Maka orang percaya anggota jemaat GBI Immanuel Tulungagung cukup punya 2 anak saja. Siapa saja anak itu? Sukses dan kaya. Boleh nggak sukses? Boleh. Saya tiap hari berdoa supaya saudara sukses kok dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kaya, boleh nggak? Boleh. Justru perlu perkataan iman kita diberkati dan menjadi berkah. Lalu bagaimana menjadi berkah kalau tidak sukses? Kalau tidak sukses, tapi cukup. Cukup apa? 2 anak. Sama-sama juga yuk. 2 anak cukup. Lagi 2 anak cukup. Maksudnya anak apa toh? Saya sudah ngomong dari awal, bukan anak biologis, tapi anak secara simbolis dalam kaitannya dengan prioritas antara berkat rohani dengan berkat jasmani. Nek kalau
lahir anak ketiga, wes repot wes. Itu di jurang maut sudah, di tepi jurang. Maka sekali lagi, jangan salah prioritas. Kalau ternyata rohani kita sudah mulai miring-miring, sudah mulai merosot, hari ini adalah alarm bagi kita untuk memperbaiki kembali. Bukan Tuhan tidak memerintahkan berkat turun ke atas kita, bukan. Karena Tuhan pasti membela firman-Nya. Dia pasti konsisten, dia pasti bertanggung jawab untuk memerintahkan berkat-Nya turun ke atas kita. Dia pasti sanggup untuk memulihkan jasmani kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita. Dia pasti sanggup untuk memulihkan semuanya. Tapi kita perlu sadar, mungkinkah terjadi kemerosotan rohani yang berakibat pada berkat itu tidak diperintahkan turun ke atas kita. Maka sekali lagi, kita perlu pengurapan baru, kita perlu pemulihan rohani, kita perlu berkat rohani melimpah atas kita. Dan Tuhan akan campur tangan membuat semua yang lain ditampakkan atas kita sekalian. Tunduk kepala bersama, WL Senior pemain musik maju ke depan. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan segala dosa. Seorang kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan Allah. Memeriksa kehidupan rohani kita masing-masing. Jangan biarkan kehidupan rohani merosot sampai menjadi mati sama sekali. Menyanyi sungguh-sungguh sambil dia
mengingatkan sesuatu, membangkitkan suatu kesadaran batin untuk memperbaharui kehidupan rohani kita. Dengarkan itu baik-baik. Dengarkan itu baik-baik dan segera memberi respon supaya kehidupan rohani kita tidak kebablasan, mati sama sekali. Rohani kita perlu bangun, perlu bangkit, perlu bernyala-nyala, perlu semangat. Karena ada banyak tantangan, karena ada banyak masalah, karena ada banyak kesulitan. Kalau rohani kita hancur, jasmani pun kita pun akan ikut hancur karena gelimangan dosa. Maka mari saudara, ini kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh memprioritaskan kebangunan rohani kita. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Arahan Tuhan segala bersama
Tuhan. Jangan ada yang diam, terus berdoa. Berikan kesadaran Tuhan, dengan sungguh-sungguh memprioritaskan kebangunan rohani kami. Tidak ada seorang pun yang mati rohaninya tanpa mengabaikan pentingnya aspek jasmani kami. Dengan giat bekerja, dengan giat berusaha, kami juga memperhatikan sungguh-sungguh aspek rohani kami, di mana terjadi gairah rohani yang berkobar-kobar di hati kami, di mana terjadi semangat melayani Tuhan yang bernyala-nyala dalam hati kami, semangat beribadah, semangat berdoa, semangat membaca firman-Mu. Biar rohani kami terus hidup bergairah, Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berhenti berbicara, dan Roh Kudus terus berbicara dalam hati umat-Mu. Tanpa kecuali seorang pun juga semua mengalami perubahan dalam hidupnya. Tiap-tiap rumah tangga mengalami perubahan, jasmani umat pun juga mengalami perubahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Berikan suara saya Tuhan. Dan kita persiapkan persembahan kita bersama-sama Tuhan.
hari persembahan kita di hadapan Tuhan yang bertugas kami persilakan maju ke depan. Kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini Minggu 16 Maret 2025. Sebelum saya menyampaikan warta pagi hari ini, saya melihat ada wajah baru yang hadir di tengah-tengah kita. Bisa pakai berdiri sebentar Mas, supaya jemaat bisa. Selamat datang di keluarga ibu Immanuel golongan Tuhan berkati. Ya, warta jemaat kita pagi hari ini. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati buat teman-teman yang melayani Tuhan hari ini. Terima kasih juga Tuhan memberkati pelayanan kita sekalian. Info sepekan dalam minggu ini, hari Kamis akan ada PA yang dimulai jam 7 malam. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu lebih lagi mengenal firman Tuhan, mari datang hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Yang kemudian Jumat doa malam berjalan seperti biasa dimulai jam 7 malam. Mengingatkan kembali pekan puasa kita dihimbau minimal 1 minggu 1 kali untuk seluruh jemaat berpuasa di dalam menyambut Paskah kali ini. Demikian warta jemaat. Ada warta apa? Ya, mari bangkit berdiri bersama-sama dan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saling menguatkan satu sama lain, kembali katakan tetap hidup bersama Tuhan. GBI Immanuel. Setiap beribadah tentu berdoa dalam bahasa kita. Diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
berkat-Mu dalam ibadah kami pagi ini dari awal hingga akhirnya. Bersyukur untuk sebuah hamba Tuhan yang telah Tuhan pakai, pelayan-pelayan-Mu yang telah bersemangat dengan segala keadaan masing-masing. Mereka telah melayani Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati mereka lebih lagi, terutama dengan karunia-karunia ilahi yang terus dipertajam, sehingga mereka melayani Tuhan. Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup mereka masing-masing. Setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu pagi ini untuk pekerjaan-Mu, hamba taruh dalam tangan-Mu sepenuhnya dalam nama Yesus. Umat-Mu telah memberkati pekerjaan-Mu. Hamba mohon Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati umat-Mu Tuhan. Apapun yang umat-Mu persembahkan, berapapun nilainya, mereka mempersembahkan karena mereka mengasihi Tuhan. Dan hamba percaya kasih Tuhan lebih dari semuanya memberkati mereka dalam seluruh aktivitas hidup mereka. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat-Mu hamba taruh dalam tangan Tuhan. Pergumulan mereka masing-masing, yang sakit, yang lemah, yang dalam masalah dan pergumulan yang berat, kami doakan pagi ini dalam nama Yesus. Tuhan ulurkan tangan-Mu dan menolong umat-Mu Bapa. Bapa, hamba berdoa untuk harapan umat-Mu dalam tahun ini yang diisi dalam kapsul waktu pengharapan. Hamba taruh tangan hamba di atas kotak ini. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turun tangan atas mereka. Nyatakan kuasa-Mu dalam setiap pengharapan mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Terbukti firman-Mu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Pengharapan kepada-Mu tidak pernah sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah di seluruh persada wilayah Indonesia. Berdoa khusus untuk daerah kami Kabupaten Tulungagung, daerah di mana Tuhan menaruh kami sebagai bagian dan tidak terpisahkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati daerah kami, berkati pemerintah daerah kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Tuhan, dan segenap jajaran pemerintahan baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuhan memberkati semuanya Bapa, memberkati seluruh masyarakat Tulungagung, memberkati masyarakat di sekitar kami. Kami sadar, kami percaya firman-Mu bahwa sejahtera daerah kami adalah sejahtera kami. Tuhan memberkati daerah kami, Tuhan memberkati lingkungan kami. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan atas semua umat-Mu yang hadir, kecil besar, tua muda tanpa kecuali satu pun. Semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang pulang dengan tangan kosong dan hampa, tapi hamba percayakan semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan segala berkat-Mu atas umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat tangan bersama di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan iman sungguh-sungguh kepada-Nya, dan terimalah segala berkat-Nya. Kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, anugerah dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dari Tuhan kita Yesus Kristus Allah Immanuel itu, serta penghiburan, kekuatan baru dan damai sejahtera senantiasa di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita pulang dengan membawa berkat anugerah yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak terima kasih. Bapak